bisa menghambat proses metabolisme lemak, jadi sebagai antihiperlipidemia, dan juga ekspresi gen pada proses pembentukan jaringan lemak ya, jadi bisa berperan sebagai antiobesitas. Lalu mekanisme kerjanya nih secara pasti kenapa Cratagas ini berperan sebagai antihipertensi. Yang pertama, bisa berperan sebagai angiotensin converting enzyme inhibitor atau AC inhibitor, di mana Cratagas ini bisa menghambat kerja bradikinin. Bradikinin merupakan vasokonstriktor yang kita sudah bahas ya di minggu lalu di sistem imun. Bradikinin adalah senyawa yang dihasilkan dalam menginduksi terjadinya vasokonstriksi. Jadi ketika tidak kerjanya dihambat, maka bradikinin ini tidak dapat bekerja dengan baik karena tidak berikatan dengan reseptornya. Nah, di sini ya, bradikinin ini harusnya berikatan dengan reseptornya. Ini adalah reseptor bradikinin, namun di sini dihambat oleh si Cratagas. Jadi, membuat bradikinin menjadi senyawa peptida yang tidak aktif. Akhirnya, ketika tidak ada ikatan antara bradikinin dengan reseptornya, akhirnya nggak ada stimulus untuk terjadinya vasokonstriksi, yang ada malah pelepasan NO. Ketika bradikinin di stop, maka NO muncul. NO-nya akan meningkat, akhirnya terjadi vasodilatasi atau relaksasi pada pembuluh darah dan juga menginduksi terjadinya natriuresis pada proses diuresis atau urinasi. Jadi kelebihan natrium yang menyebabkan peningkatan tekanan darah bisa dikeluarkan dari tubuh dengan proses diuresis dan juga terjadi relaksasi. Itu dari sisi AC inhibitor pada kerja bradikinin. Namun, ternyata tidak hanya di situ kerja Cratagas dalam berperan sebagai antihipertensi, ternyata Cratagas juga sebagai renin inhibitor, menghambat kerja renin. Seperti kita ketahui, renin adalah enzim yang mengubah angiotensinogen menjadi angiotensin 1. Di sini angiotensin 1 belum berperan. Namun ketika angiotensin 1 diubah oleh enzim angiotensin converting enzyme menjadi angiotensin 2, ini yang menjadi bahaya dan bisa meningkatkan tekanan darah. Kenapa? Karena angiotensin 2 ini merupakan vasokonstriktor yang sangat kuat yang bisa meningkatkan tekanan darah. Namun, selain berperan sebagai renin inhibitor, ternyata Cratagas tadi yang sudah kita bahas berperan sebagai AC inhibitor. Jadi AC inhibitornya Cratagas ini tidak hanya satu untuk mencegah angiotensin menjadi angiotensin 2, namun juga mencegah bradikinin berikatan dengan reseptornya. Lalu, jika ada angiotensin 2 yang sudah terbentuk, Cratagas juga ternyata berperan penting di sini, di mana Cratagas ini bisa berperan untuk menghambat angiotensin 2 berikatan dengan reseptornya, angiotensin reseptor. Nah, di sini Cratagas berperan jadi tidak terjadi ikatan antara angiotensin 2 dengan reseptornya. Akhirnya kenapa? Terjadi pelepasan aldosteron. Jadi ketika reseptor angiotensin 2-nya tidak terstimulasi, maka tidak terjadi proses vasokonstriksi. Akhirnya terjadi natrium ini akan dikeluarkan dari tubuh berupa proses diuresis ya. Seperti itu. Jadi Cratagas ini fungsinya sangat jelas untuk antihipertensi karena dia memiliki aktivitas AC inhibitor, lalu renin inhibitor, lalu juga angiotensin reseptor blocker. Mungkin kalian tahu kalau AC inhibitor adalah yang biasa kita dengar pril terakhirnya captopril, ramipril. Nah, kalau angiotensin reseptor blocker yang belakangnya tan, losartan, telmisartan, olmesartan, yang kayak gitu ya. Jadi dosisnya sendiri, hawthorn ini biasa dikonsumsi buah atau bunganya dalam bentuk kering 3-5 gram yang dibuat dalam bentuk rebusan atau tinktur ya.
kalian pernah buat di farmasetika. Jadi dosisnya 4-5 mili. Lalu ekstrak cair 1:1, ini 1-2 mili. Lalu buah kering, freeze dry, itu hanya 1-1,5 gram. Lalu ekstrak bunga, biasanya banyak mengandung vitexin. Vitexin ini juga berperan pada penurunan tekanan darah. Dosisnya 100-250 mg. Toksisitasnya, ternyata Hawthorne ini memiliki toksisitas yang lumayan, di mana LD50 yaitu dosis yang menyebabkan kematian pada 50% populasi 25 ml per kilogram. Ini dalam bentuk tinktur ya. Tapi jika dikonversi ke manusia, misalnya berat manusianya 50 gram. 50 gram itu kalau 25 mili udah 625. Nggak mungkin ya kita minum sehari lebih dari setengah liter, itu impossible kan. Tadi dosisnya pun hanya sekian. Lalu ada kalau efek kronis, bisa menyebabkan efek toksik pada dosis kronis 5 mili per kilogram. Ini jika digunakan dalam waktu yang sangat lama. Beberapa studi menyebutkan proantosianidin dapat bersifat karsinogen, makanya penggunaannya tidak boleh dalam waktu yang terlalu lama ya. Oke, selanjutnya akan kita bahas, setelah herbal kita bahas tentang koenzim Q10, peranannya pada sistem kardiovaskular. Koenzim Q10 merupakan kofaktor enzim yang dapat ditemukan pada mitokondria sel. Jadi sebenarnya koenzim Q10 ini merupakan bagian dari enzim yang sudah ada di dalam tubuh kita, letaknya ada di mitokondria. Menurut studi, salah satu penyebab terjadinya kegagalan sistem kardiovaskular adalah karena stres oksidatif, sehingga terjadi inflamasi atau kerusakan pada mitokondria. Ini adalah struktur dari koenzim Q10. Koenzim Q10 ini berperan pada proses respirasi dari sel aerob, di mana 95% energi tubuh manusia ini berasal dari respirasi seluler aerob. Organ yang sangat tinggi mengandung Q10 yaitu jantung, liver, ginjal, dan pankreas. Semakin menua seseorang, maka koenzim Q10 ini semakin menurun karena fungsi dari organ untuk memproduksi koenzim Q10-nya juga akan menurun. Ini adalah fungsi-fungsi dari koenzim Q10 dalam tubuh. Yang pertama, koenzim Q10 ini dapat meningkatkan sintesis hyaluronic acid yang ada pada kulit. Yang ada pada kulit ya. Jadi, kalian mungkin pernah dengar lotion atau krim kecantikan untuk wanita biasanya mengandung hyaluronic acid yang berperan sebagai whitening. Ternyata proses sintesis hyaluronic acid itu bisa di dalam tubuh kita sendiri dengan bantuan koenzim Q10 dalam meningkatkan kesehatan kulit yang ada di fibroblast bagian kulit. Lalu ada berperan pada sistem transport elektron, di mana koenzim Q10 ini meningkatkan fungsi dari kompleks 1. Kalian harus hafal pada Anfisman ada beberapa kompleks yang ada di tubuh. Lalu ada hormon. Pada hormon ini, ternyata koenzim Q10 dapat memfasilitasi produksi insulin oleh pankreas. Jadi, koenzim Q10 ini membantu dalam proses insulin, di mana kita ketahui insulin ini adalah hormon yang berperan penting dalam pemecahan glukosa di dalam tubuh. Ternyata koenzim Q10 juga berperan pada sistem imun, di mana koenzim Q10 ini dapat meningkatkan produksi antibodi yaitu IgG. Sedangkan pada siklus Krebs yang ada di tubuh dalam metabolisme energi, Q10 ini dapat memfasilitasi produksi dari adenosin trifosfat atau ATP dalam pembentukan energi di mitokondria. Setelah itu ada
berperan juga pada neurotransmitter, di mana koenzim Q10 ini bisa menghambat terjadinya kerusakan dopamin yang disebabkan oleh neurotoksin, yaitu racun yang masuk ke dalam sistem saraf. Selain itu, koenzim Q10 sendiri juga dapat menghambat kerusakan dopamin akibat MPTP ketika koenzim ini diberikan dan mempengaruhi NADH pada proses pembentukan dopamin. Serta ternyata koenzim Q10 ini yang berada pada mitokondria, dia pun berpengaruh pada inti sel, di mana koenzim Q10 ini dapat melindungi DNA tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas jadi menghambat terjadinya stres oksidatif. Jadi banyak fungsi koenzim Q10. Jadi kebutuhan atau kadar Q10 dalam tubuh kita itu harus terjaga dengan baik karena fungsinya itu menyeluruh, dimulai dalam proses yang paling luar yaitu produksi hyaluronic acid untuk kesehatan kulit sampai dengan inti sel dari masing-masing sel, di mana bisa melindungi DNA tubuh kita dari serangan radikal bebas. Lalu kalau tadi harus menjaga kadar konsentrasi Q10 dalam tubuh, apa aja faktor-faktor yang mempengaruhi penurunan kadar Q10 ini? Yang pertama, asupan tidak mencukupi. Jadi sebenarnya jika nutrisinya tidak baik, maka proses pembentukan Q10 tidak baik, akhirnya asupannya atau jumlahnya tidak mencukupi. Lalu produksi dalam tubuhnya menurun atau kebutuhannya meningkat karena adanya penyakit, serta nutrisi lain yang memiliki peranan dalam proses pembentukan Q10 ini tidak mencukupi jumlahnya, jadi proses produksinya pun akan terganggu, yaitu ada vitamin B2, B6, B12, asam folat, asam patotenat, dan juga vitamin C. Oleh karena itu, kenapa nutrisi ini penting loh untuk menjaga fungsi-fungsi dari sel tubuh, karena nutrisi ini, contohnya ini vitamin diperlukan untuk pembentukan Q10, sedangkan Q10 sendiri diperlukan dalam proses fisiologi tubuh kita yang lain. Faktor lainnya adalah penuaan. Tadi sudah disebutkan ya, ketika bertambahnya usia terjadi proses degeneratif di mana organ mengalami penurunan fungsi dan akhirnya produksi senyawa ataupun aktivitasnya akan berkurang. Serta paparan sinar UV. Nah, makanya jangan malas untuk